Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengekspor ya salah satu kafe kopi yang enak di Tasikmalaya. Kita akan mengetahui proses pembuatan kopi yang enak mulai dari roasting sampai menjadi minuman yang nikmat. Oke, kita terus channel ini dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dulu ada tapi karena ini masih sepi jadi kita tangani sendiri. Jadi kita dari ngerosting, saya dari ngerosting kita gitu. William ya, sanes. Sanes. Berapa umur Iwan? Ini sih kita custom ya, kita order ke pabriknya langsung. Oh gitu. Ya, kita order ke pabriknya Jadi langsung. dimodif lagi ya? Dimodif lagi. Jadi yang kita modif itu misalnya ini kita jadi speed ininya bisa diatur ya. Mahal. Jadi si kipasnya ini kita diatur dari sini. Oh gitu ya. Bisa yang ini saya modif sendiri. Tapi memang mempengaruhi kualitas ya? Ya, Iya. betul. Jadi ini kan selain buang untuk buang Smoky. kulitnya itu terus buang supaya asap tidak terlalu smoky, untuk stabilan suhu juga. Iya. Ini kan untuk putaran bulan ya. Ini sebetulnya ada setannya ini. Settingnya Cuman di sini ya? dilepas karena nggak efektif. Kita lebih sering banyak pakai di 60 atau 65 RPM-nya. Ini udah 50. Ini sekitar 50 RPM-nya. Nah, ini kita matikan ininya. Jadi saya pakai ini RPM standar, tapi saya main di ini suhu sama buka aturan ini aja, main di suhu aja. Terus Ini kalau masuknya itu berapa gram? ini maksimum 1,2. Nah, 1,2. Kita biasa 300 gram bisa. Bisa ya? 300 gram. Kita Berapa menit Pak? rata-rata ini 15. 15-an. Nah, kita target kita tuh sebenarnya kalau saya tuh lebih suka tuh pas roasting ya. Pas roasting jadi 12 paling lama 12 menit Terus nih. semuanya udah keluar. Apalagi kalau roastingnya cuma 300 gram. Lebih cepat. Ya, lebih cepat kalau ini. Terus kita pakai ini, jadi kalau listrik ini kan nggak ada listrik. Gitu. Jadi kita pakai UPS ini. Jadi kalau listrik mati pun nggak Nggak ada akan masalah gosong, ya? nggak ada masalah. Iya, ini cukup bisa 2-3 kali ngerosting satu ini bisa. Nah, orang sering nggak pakai ini. Tiba-tiba mati lampu. Artinya kan sebetulnya halus ya. Iya. Tapi ini tetap jalan. Oh tetap jalan, jadi aman ya? Aman. Gitu. Ini orang yang suka nggak teliti sampai di situ. Tinggal diisi ya Pak? Ya. Kalau misalnya ada yang ingin menikmati kopi itu bukanya setiap hari atau enggak? Ya, kita buat tiap hari. Tiap hari? Kita buka tiap hari itu dari pagi sampai jam 9 malam. Oh gitu ya? Ya, Tempatnya tapi di sini ya? Ya, hari Senin kita libur. Oh libur. Oh iya. Iwan Maaf. sepi. Nggak ada asisten. Dulu ada. Tapi karena ini masih sepi, jadi kita tangani sendiri. Iya. Jadi kita dari ngerosting, saya dari ngerosting, kita giling sendiri, kita brewing sendiri. Semuanya saya lakukan. Luar biasa Jadi ya. mesinnya seperti ini mesin untuk Grinder. oh iya, ini mesin espressonya. Tapi karena wattnya kurang cukup, belum bisa hidup. Iya. Ini espresso mesin. Ini kita pakai grinder yang lumayan bagus ya. Karena kuncinya itu di grindingnya itu untuk bikin kopi. Cara seduhnya juga bisa pakai sipon. Ini untuk Vietnam drip. Ini pakai V60. Ya, ini untuk stok kopi ada di bawah. Kalau dari segi harga gimana Pak ya? Untuk harga kita variasi di bawah 20.000. 20.000 ya? Ya paling mahal itu latte 20.000. Ya. Ya, untuk Japanese kita 20.000 karena kita pakai kopi yang grade-nya grade bagus ya. Iya. Untuk Robusta juga sama. Itu Americano kita hargain 17.000. Iya. Iya. Japanese ya. Kita mau bikin Japanese Iya.
Jadi tahap awalnya dari mana nih Pak Iwan? Jadi kita Ya, misalnya ada yang ingin pesan kopi ya. ya kita bikin dosing dulu ya. Kita mau bikin untuk 4 cup lah kira-kira 4 cup ya, Untuk 4 iya. cup, untuk 4 cup. Kita akan siapkan kopinya itu pakai Liberica. Misalnya kopinya itu 30 ya. Kita mau bikin langsung eksekusi 30 gram. Iya. Kita langsung eksekusi 30 gram ya. Ini udah ada Iya. ukurannya ya. Iya, iya. Oke. 30 gram. Biasanya kita setting di sini kalau untuk sini. Green size-nya di sini kita tentuin. Dimasukin ke sana ya. Situ. Untuk digiling, tapi nanti jangan digiling dulu karena kita sedang siapkan alatnya. Kita pakai yang ini aja. Jadi sambil airnya dipanasin ya, itunya udah disiapin ya. Iya, betul. Jadi ininya kita lihat dulu karena akan kita coba giling. Langsung jadi bubuk kopi apa ya? Iya. Jadi ya seperti ini. Oh iya. Caranya seperti ini. Iya. Ini udah bisa langsung diseduh ya. Iya, nanti setelah ini kita siapkan dulu. Kita sekarang mau di suhu, kita mau main suhu sekitar 90 lah. Menunggu suhu sampai 90. Ininya diukur ya. Iya. Nanti nunggu sampai 90 baru kita eksekusi. Kopinya ini biasanya kita sampai dapat semua. Aromanya Ya, udah keluar ini ya. Rasa asamnya langsung keluar ya. Nah ini kita flushing dulu. Yang 300 gram tadi itu bisa 4 cup ya. Iya bisa cukup untuk 4 orang. 4 orang ya. Bisa, nanti kita bikin. Ini sekitar 30. Biasanya kita bikin ini dulu supaya ini kita tera lagi, baru kita mulai. Oke. Karena 30 kita biasanya kasihnya jadi 60 untuk bloomingnya. Nanti setelah ini setelah 30 detik
Jadi yang diambil sarinya ya. Ya, setelah 30 detik biasanya saya tambahin lagi sampai jadi 150. Oh iya. Ya, sampai jadi 150. Ini langsung jadi Ya. ini kopi, minuman kopi. Ini setelah 1 menit biasanya kita tambahin lagi sampai jadi 200. 250 ya, kita kasih lagi. Wis, langsung ya. Ini pakai es ya, Ya, pakai es. biar nggak terlalu panas. Ya, kelihatannya. Nah ini guys, bagi anda pencipta kopi ya, bisa nih datang ke sini. Ini saya biasanya tambahin lagi. Nih, 100. Besar ya. Nah, baru setelah itu kita tuangin semuanya. Wah, cepet ya buatnya. Hanya berapa? 2 menit ya. Iya. Ini udah siap dihidangkan. Iya siap. Anak muda ini dia ketemu. Yo, saya hidup ya. 250.000 teh pada pelayanan yang saksi ya. Iya, oke. Oh, tinggal diminum. Sok, mangga Pak Pepe ini gimana nih? Coba. Coba. Itu Japanese teh apa nih kan ya? Ya. Japanese pakai jadi kawaii. Gimana nih rasanya? Ini terasa banget. Ya. kopinya. Sok Pak Dede. Coba. Mantap, rasa kopinya, rasa segarnya, enak. Ini kalau yang suka gula tinggal ditambah gula ya Pak? Boleh. Boleh juga ya? Ini bukan yang nggak boleh dipakai gula. Kita kasih gula juga bisa. Tapi memang Tapi nyoba seninya dulu nih. kopi begini tanpa gula kan? Nah, nyoba dulu guys ya. Tanpa gula. Tanpa gula luar biasa. Luar biasa. Nikmat. Kalau mau pakai gula bisa. Ya. Aren. Ini karamel. Oh, karamel. Ya. Ya. Siap. Ini Pak, Ya, ini orisinil. Tapi bukan nggak apa-apa. Minum kopi dinikmati aja. Nah, di situ teh yang muka nu kieu pi Wan. Harga lokasi masih kene ageng. Oke, kita coba lagi guys ya.
pakai gula. Wih. Konon katanya kalau nggak pakai gula itu bagus untuk kesehatan ya, Pak ya. Iya. Lebih sehat tanpa gula. Tanpa gula ya. Tanpa gula. Iya. Tapi sesekali juga boleh pakai gula. Mantap. Mantap ya. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau menikmati kopi, mungkin tinggal ke sini ya. Iya. Tempatnya yang ini kan? Iya betul. Nah, silakan buat yang Hah? suka manualan, Iya. kita ada kopi-kopi unik dari Nusantara. Nah, kita juga ada latte. Iya. Yang paling umum di sini Japanese, Americano, sama espresso Espresso ya. manualan. Ya. Umum ya. Iya. Kopi yang apa? Yang biasa itu. Iya. Tapi rasa ke jantung tuh kan nggak enak ya. Oh dulu sering minum kopi juga ya? Iya, Tapi jadi sebelum kopi ini ya? Sebelum kopi ini kita Hah? minum kopi yang biasa kita minum di luar, beli yang Iya. sasetan itu ya. Tapi suka ngerasa ini. Terus tidak ketemu rasanya, tidak ketemu. Jadi yang kita ketemuin itu rasa yang kopi yang dicampur kan itu. Iya. Kopi rasa ini, rasa itu. Saya pengen kopi itu benar-benar rasa kopi itu seperti Iya. apa. Dari situ kita sering minum kopi di kafe ya. Dikasih kopi seperti ini, lalu kita cari tahu, oh kopi kita buat dari kopi yang fresh, Iya. nggak dicampur, prosesnya seperti itu. Dari situ belajar dan minum kopi itu malah terasa lebih sehat. Iya. Jadi kita tahu nutrisinya itu tidak rusak karena dicampur bahan-bahan lain. Bahan lain. Ya, jadi kopi yang sehat itu yang saya rasakan itu kopi yang tidak dicampur apapun. Iya. Asli apa adanya, tidak pakai gula, tidak pakai susu, tidak pakai creamer, Bisa tidak pakai menyehatkan sirup. ya Pak? Itu rasanya lebih sehat yang saya alami ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ditanya ke dokter, tapi yang saya rasakan seperti itu. Iya. Jadi kopi yang tidak ada campuran, yang seperti ini, yang fresh, Iya. itu yang kopi yang membuat saya merasa lebih sehat. Kalau ilmu perkopiannya sendiri belajar atau Ya gimana? pasti kita belajar, kita ikut komunitas, Oh, jadi iya. sering ikutin event. Hmm. Bootcamp kopi, Iya. terus misalnya ada training juga, ada training barista banyak di luar sana itu kalau mau diikutin. Kalau untuk sekarang sih online pun banyak, belajar dari online pun banyak. Bom pun bisa dibuat dari orang belajar dari online. Kopi kenapa nggak bisa? Iya. Luar biasa. Ya, jadi apalagi dengan usia yang sudah lanjut seperti ini, jadi saya agak lebih ke passion aja, lebih karena hobi. Tapi kalau hobi itu bisa dinikmati orang lain, itu bonus buat saya. Mantap. Oke, hatur nuhun. Oke, jadi bagi guys penggemar kopi Sejatim ya. Nah, ya betul. Jadi ini untuk Nah, boleh dicoba nih ke sini ya. Ini jalan apa nih alamat? ini di Jalan Pase 266. Iya, siap. Ya. Oke. Di googling ada ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Ya. Kafe ini. Namanya Cafe Pulse ya. Pulse Cafe ya. Oke. Terima kasih guys. Semoga Anda puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.